Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama sobat sehat semuanya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai apakah susu dapat mengurangi lemak tubuh. Nah, saat ini sudah ada narasumber yang sudah pasti tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Harin CMS. Beliau merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Harin, apa kabar Prof? Baik, ya Suci gimana? Baik juga Prof, alhamdulillah. Ya. Nah Prof, pada topik kali ini kita akan membahas tentang kaitan susu dan lemak tubuh Prof. Namun sebelum itu, bagaimana sih Prof kandungan gizi dalam satu gelas susu? Ya, satu gelas susu kurang lebih 200 sampai 250 ml ya, tergantung ukuran gelasnya, tapi kurang lebih lah. Itu mengandung protein misalnya ya, dapat memenuhi sekitar 10 sampai 10% sampai 12%, atau sekitar 1/10 dari kebutuhan harian kita. Karena ada sekitar 7 gram protein di dalam 100 gram, jadi kalau 100 mili, kalau 200 mili berarti 14. Nah, kalau 14 gram tadi kita kebutuhannya 70 gram sehari dewasa, udah 1/5 ya, hampir. Jadi bisa 10 sampai 20% sesungguhnya, tergantung jenis susunya. Begitu juga lemak. Kalau dia misalnya lemaknya utuh, nggak dikurangi dari susunya, yang disebut full cream, itu juga mungkin sekitar 7 gram juga per 100 gramnya atau 100 mili, berarti juga sekitar 11-12% dari kebutuhan. Ada lagi karbohidrat di dalamnya, ada laktos ya, yang bisa ya mensuplai juga nggak terlalu banyak sih ya, kecuali kalau ditambah gula ya. Ini kan maksud kita yang susu alami ya, belum ditambah gula. Berbagai vitamin mineral ya, kisarannya mulai dari 3% sampai 50% lah ya. Yang mendekati 40-50% ini biasanya kalsium, fosfor, vitamin D ya. Yang mendekati 3% ini ya zat besi, vitamin C. Kemudian sekitar 20-30% dari kebutuhan harian kita itu bisa dari berbagai vitamin B ya. B6, B3, B12, asam folat atau B9. Jadi hampir beragam zat gizi kita peroleh. Nah, kisarannya ya umumnya sih sekitar 1/3 lah. Ya, rata-rata kita minum satu gelas susu mampu memenuhi 1/3 dari kebutuhan vitamin mineral. Tapi untuk kebutuhan zat gizi masuk energi protein itu paling hanya 10 sampai 20% ya, kita tetap perlu dari yang lain. Asupan yang lainnya juga ya Prof. Nah, baik Prof. Kemudian ada anggapan nih Prof bahwa susu dapat menyebabkan obesitas. Apakah benar Prof? Ya, kalau kita bicara ini adalah susu dalam arti tadi yang dikonsumsi secara normal, tidak ditambah macam-macam gitu ya. Bukti-bukti menunjukkan kalau yang minum 1-2 gelas susu sehari rutin itu tidak menyebabkan kegemukan, bahkan mengurangi lemak tubuh. Ya. Dan kita tahu gemuk itu kan karena ada namanya ekses energi ya, kelebihan energi dari kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita sehari katakan dari Suci misalnya 1.800 kilokalori kebutuhannya, dimakan 2.000-2.500 kalori sehari. Ya, tiap hari nabung 200 sampai 700 kan ya. Ya, itu kalau sebulan ya bisa aja meningkatkan sampai 2 kilogram gitu. Jadi sementara kalau susu ya, ini kan indeks glikemiknya jadi rendah ya, lambat diproses untuk menjadi gula darah karena dia ada lemak tadi ya sekitar 11-12%, ada protein 11-15% yang itu kan menekan ya respon peningkatan gula darah ya. Hanya kalau kita makan gula, glukosa, sukrosa dan jenis gula yang biasa kita makan itu yang meningkatkan respon gula darah, itu berarti berlebih kan energi yang harus dicadangkan. Ya,
dengan insulin yang baik, maka itu bisa diproses. Kalau kelebihan, maka jadilah cadangan lemak kan di sana. Bisa di hati, bisa di otot, bisa di bagian-bagian lingkar pinggang, pinggul yang buat perempuan nggak suka biasanya. Betul, Prof. Jadi sebenarnya Bahkan di konsumsi, sini oh iya ya, betul. bergelantungan gitu ya. Justru malah mengonsumsi 1 sampai 2 gelas susu aja tanpa tambahan misalnya gula atau sirup gitu ya, Prof. Itu justru malah bisa menurunkan berat Lemak badan. tubuh. Iya, lemak tubuh ya, Iya. Prof. Karena Kalau berat badan sih kalau disertai dengan exercise bisa meningkat, ya. Karena akhirnya otot kan Otot yang yang- meningkat ya. ya, baik. Nah, Prof, di pasaran ini kan kita lihat ada susu low fat dan juga ada susu full cream nih, Prof. Apa bedanya sih, Prof? Kalau Ya, full cream itu artinya full lemaknya apa adanya memang dari susu segar tadi ya. Yang kalau 1 gelas ada sekitar 12-14% dari kebutuhan kita, atau mengandung sekitar 7 gram lah ya lemak ada di dalam 1 gelas tadi. Itu artinya full, tidak dikurangi. Tapi kalau lemaknya tadi dalam secara teknologi pangan itu kan komponen-komponen itu bisa dikurangi ya. Nah, kalau lemaknya dikurangi sampai kurang dari 1,5%, itu disebut dengan susu rendah lemak, atau juga dikatakan apa, low fat milk, ya, atau skim milk, sering juga dikatakan. Jadi buat orang tertentu yang memang dia harus diet rendah lemak, ya itu. Tapi buat orang yang nggak perlu diet rendah lemak, ya karena kita udah bicarakan pada episode sebelumnya kan bahwa lemak-lemak esensial juga ada di dalamnya. Ya, bahkan vitamin K yang kita bicarakan waktu susu dan kecerdasan, itu vitamin K itu terlarutnya di dalam lemak. Dan kalau lemaknya kita kurangi, vitamin K-nya juga akan berkurang. Nah, manfaatnya tadi untuk mengekspresikan tirosin untuk fungsi daya ingat jadi lemah. Nah, itu jadi bahaya juga ya kalau bukan karena alasan kesehatan khusus ya untuk minum low fat milk tadi. Artinya jangan karena gaya-gayaan gitu. Emang orang kadang-kadang ingin langsing tapi fungsi otaknya terganggu kan. Karena vitamin K-nya jadi miskin di dalam. Atau harus dengan suplemen ya. Perbedaan yang signifikannya itu dari kandungan lemaknya, Prof, antara low fat dan juga full cream ya. Lemaknya ya. Kandungan lemaknya. Dan peruntukannya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, Prof. Iya, tapi pada prinsipnya kalau orang normal saja ya, apalagi dia juga hobi olahraga, kan butuh energi yang konversinya tinggi kan dari lemak ya. Samping memang butuh juga dari karbohidrat. Baik. Nah, selanjutnya nih, Prof, apakah ada susu yang dapat meningkatkan massa otot? Ya, ada sih yang dirancang supaya asam-asam lemak rantai cabang branched chain amino acidnya seperti valin ya itu lebih banyak. Kan segala sesuatu bisa diisolasi, bahkan ada yang jadi kapsul, ada yang jadi bubuk ya, ada yang di sase-sase, ada yang juga di dalam botol besar ya, yang elit gitu ya, mahal. Itu teman-teman yang di gym biasanya kalau ingin membentuk otot gini kan ikut suplemen itu yang komponen susunya bubuk, yang komponen susunya banyak mengandung branched chain amino acid, asam amino rantai branched chain amino acid rantai. Ya, jadi sebenarnya ada ya, Prof, dan juga bisa untuk massa otot tergantung kebutuhannya juga. Tapi itu juga sebenarnya kalau kita mengkonsumsi tadi asam-asam amino khusus untuk meningkatkan otot, itu harus disertai dengan olahraga beban. Betul. Kalau enggak terbentuk juga dia jadi waste juga, udah beli mahal-mahal ya. Artinya itu membantu ya. Tanpa itu juga ada banyak orang dia dekati dengan konsumsi putih telur kan, juga kan asam amino bagus untuk otot juga ada di putih telur. Dada ayam juga. Tapi kadang-kadang kan orang ya dada ayam. Tapi ada juga orang kan ngapain masak-masak lagi, maunya langsung dikocok diseduh gitu kan. Ya, masing-masing punya pilihan. Tapi dengan putih telur lebih murah pasti. Iya, betul.
Tapi juga bisa dengan susu yang tadi ya Prof, susu untuk menambah massa otot ya. juga. Ya, tergantung pilihan masing-masing Hmm. dan juga kesanggupan masing-masing juga ya Prof. Iya, karena daya beli, waktu. Iya. Ya, baik Prof. Yang penting harus selesai olahraga beban. Iya, kalau tidak ya Nggak percuma. terbentuk. Nah, selanjutnya Prof, bagaimana anjuran minum susu nih Prof dalam satu hari? Ya kalau tadi untuk beban tentunya jenis susunya juga untuk beban lagi untuk mengejar otot ya. Tapi kalau udah maintaining ya bisa aja dengan minum susu biasa. Kalau tinggal memaintain ya, nggak bukan dari awal tadinya kurus kemudian membesar ya. Kemudian juga menyertakan bahan-bahan makanan sumber lauk pauk protein yang lain ya, tempe, telur, ikan, ayam gitu ya, atau daging, tergantung kemampuan dan selera juga itu ya. Nah, tapi hati-hati aja supaya jangan terpilih nanti jadi high kolesterol kan. Itu semua lauk pauk kan kalau terlalu banyak tinggi, apalagi kalau makan telur dengan kuningnya, makan ada orang sampai 6-10 butir satu hari. Buat orang tertentu bisa sensitif meningkatkan kolesterol. Bagi orang tertentu enggak, apalagi kalau dia 2 kali sehari olahraga beban ya. Iya baik Prof. Kalau normalnya Prof, kalau untuk Oh iya, orang jadi umumnya? ya umumnya sih 1-3 gelas ya. Kalau di pedoman gizi seimbang Indonesia kan dianjurkan 1 gelas khusus untuk kelompok-kelompok dari anak sampai remaja, ibu hamil, ibu menyusui. Tapi topik ibu hamil menyusui kan nanti kita bahas sendiri Iya ya. Prof, betul. Tapi kalau berbagai negara kan itu 1-3 gelas sehari. Iya, jadi 1-3 Pedoman gelas gizi. sehari ya Prof. Baik, terakhir Prof, untuk pesan untuk sobat sehat semuanya terkait topik hari ini nih Prof. Ya, makasih Dek Suci nanya saya hari ini apakah tadi susu bisa menurunkan lemak tubuh. Ya, lagi-lagi tergantung cara dan jumlah yang dikonsumsi. Pada prinsipnya ya susu entah itu full cream maupun juga low fat itu kalau dikonsumsi setiap hari 1-2 gelas dengan prinsip gizi seimbang justru bisa mengurangi lemak tubuh ya. Bahkan kalau itu disertai dengan olahraga yang teratur ya, dan juga olahraga beban bisa meningkatkan otot ya. Jadi tergantung tujuan kita dan juga cara memilihnya. Bisa juga orang-orang tertentu memilih jenis susu tertentu yang memang proteinnya sudah tinggi, kandungan asam amino tertentu termasuk valinnya tinggi yang didesain untuk meningkatkan otot misalnya. Tapi pada prinsipnya secara umum ya puluhan negara di dunia ini yang saya baca panduan gizi seimbangnya minum susu 1-3 gelas sehari itu dianjurkan oleh negara masing-masing. Di Indonesia 1 gelas ya untuk anak-anak, kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Baik Prof Hardin, terima kasih atas diskusinya hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk teman sehat semuanya yang menonton episode kali ini. Nah, jangan lupa juga teman sehat bisa komentar di kolom di bawah ini untuk topik apa sih kira-kira yang menarik yang bisa dibahas di podcast episode selanjutnya. Baik, sampai jumpa.